Selamat datang di kuliah online dari Prodi Televisi dan Film. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah videografi. Nah, untuk videografi kali ini yang saya akan bahas itu adalah bagaimana videografi itu dilihat dari perspektif televisi. Nah, kalau misalnya kemarin-kemarin kan kalian sudah belajar bagaimana videografi itu dalam perspektif film. Nah, sekarang yang lebih dari sudut yang berbeda gitu ya, bahwa videografi pun dalam televisi sebenarnya dilihatnya agak sedikit berbeda seperti itu ya. Nah, untuk reminding lah materi gitu ya, bahwa apa sih yang disebut videografi lah gitu ya. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana film gitu ya itu dilihatnya dari perspektif videografi. Nah, kalau misalnya dalam film, pada dasarnya bahasa videografi di sini biasanya disebutnya adalah sinematografi, seperti itu. Nah, kalau misalnya melihat asal katanya, sinematografi itu berasal dari kata menulis dengan gerakan. Jadi kalau misalnya seperti yang kita ingat ya, kalau fotografi itu adalah melukis menggunakan cahaya. Nah, kalau misalnya seperti video sinematografi itu adalah menulis dengan menggunakan gerakan gitu ya. Nah, sinematografi itu bukan hanya, kita tidak hanya berbicara tentang pengambilan gambar saja. Ini balik lagi ya, ini dalam film ya. Pengambilan sinematografi itu meliputi tentang ide gitu ya, tentang kata-kata yang ada, tentang aksi, emosi, tone gitu ya, dan berbagai format komunikasi nonverbal dan meramunya dalam karya visual seperti itu. Jadi balik lagi, yang perlu ditegaskan di sini adalah sinematografi kita berbicaranya adalah visualnya seperti itu. Karena kalau misalnya kita bicara video pada akhirnya gitu ya, itu sebenarnya adalah audiovisual gitu. Nah, dalam film tuh sangat rigid gitu kan ya, sangat rigid, di mana gambar itu benar-benar satu bagian yang sangat penting dalam film. Sebuah cerita, sebuah ide, sebuah gagasan gitu ya, ketika mengambil gambarnya atau penayangannya atau bentuk visualnya itu tidak tepat pun, itu bisa mengubah gitu ya ide, cerita dan lain sebagainya tadi gitu loh. Nah, disinilah yang pada akhirnya kenapa dalam film gambar itu menjadi satu kajian yang khusus gitu ya, yang sangat penting juga gitu. Nah, di sini sebenarnya berbeda dengan televisi gitu ya. Kalau misalnya dalam televisi, pada dasarnya kepekaan kreatif dalam melihat materi produksi itu dimungkinkan oleh pengalaman, pendidikan, dan sikap kritis. Jadi pada akhirnya karena kan gini, dalam televisi itu ada tiga bagian besar gitu ya. Ada bagian kreatif, ada bagian production assistant, dan berikutnya adalah bagian produksi. Nah, disinilah yang pada akhirnya dalam televisi yang paling penting gitu ya, yang paling kuat itu adalah bagian kreatifnya gitu. Jadi kontennya lah seperti itu ya. Nah, visi dalam menentukan pilihan materi produksi. Jadi yang dimaksud dengan televisi gitu ya, itu adalah bagaimana menentukan materi produksi yang berkualitas. Balik lagi, kita lebih ditekankan kepada konten pada dasarnya ya. Bukan berarti gambar tidak penting dalam televisi, tapi mau bagaimanapun televisi itu benar-benar kontennya gitu ya, yang yang paling dominan ya, yang lebih dominan seperti itu. Nah, orientasi televisi lebih kepada konten yang kontinu. Balik lagi, beda dengan film ya. Kalau misalnya film itu orientasinya adalah sebuah penayangan satu ide cerita gitu loh, ide gagasan yang berbentuk sebuah cerita. Nah, itu adalah film. Sampai pada akhirnya tadi semua unsurnya itu mengandung mengandung cerita pada akhirnya. Nah, kalau televisi itu adalah bagaimana konten ini bisa berlanjut gitu ya, dari episode ke episode, dari tayangan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, disinilah yang pada akhirnya peran gambar
tetap penting, namanya juga audiovisual ya, tetap penting, tapi yang utamanya, balik lagi, yang utamanya itu adalah kontennya. Bukan berarti dalam film itu lebih mengutamakan visual dibandingkan dengan cerita ya, bukan, tapi visual di sini itu bisa bercerita. Tapi kalau televisi pada dasarnya gitu ya, lebih kepada kontennya, seperti itu. Gambar itu hanya sebagai matanya saja, seperti itu gitu ya. Nah, itulah yang pada akhirnya cara berpikirnya berbeda ya, cara berpikirnya berbeda. Bukan berarti tadi saya menomor satu, menomor duakan videografi dalam televisi dan film, bukan sebenarnya. Tapi lebih kepada bagaimana pada akhirnya kita bisa menempatkan kamera atau video atau gambar gitu ya dalam film dan dalam televisi, itu pada akhirnya cara melihatnya berbeda, seperti itu. Nah, nanti kan balik lagi, saya dalam pertemuan kali ini gitu ya, itu lebih membahas videografi dari perspektif televisi. Nah, yang perlu ditekankan juga gitu ya, bahwa produksi dalam televisi yang otomatis melibatkan cara mengambil gambar atau cara merekam gitu ya, itu ada 3 jenis lah gitu loh. Nah, di sini yang pertama itu adalah konsep produksi single cam ya, untuk nanti kita bahas juga masalah program yang seperti apa sih yang single cam. Terus yang selanjutnya itu adalah multicam, dan yang selanjutnya adalah produksi drama. Nah, di sini pada dasarnya ketika kita melihat sinetron gitu ya, ketika kita melihat FTV gitu ya, itu pada dasarnya adalah drama yang secara basicnya, secara dasarnya gitu ya, proses produksinya atau konsep produksinya itu sama dengan film pada dasarnya. Tapi karena target audiensnya berbeda, maka perlakuannya pun sedikit berbeda gitu loh. Ya, jadi kasarnya gini, film komersil gitu ya, layar lebar itu pasti akan lebih lebih komprehensif lah, lebih totalitas gitu loh. Karena apa? Karena balik lagi itu masalah audiensnya gitu loh. Nah, sinetron mungkin tidak setotalitas dalam produksi film layar lebar. Kenapa? Karena tadi audiensnya yang berbeda. Nah, tapi akan berbeda ketika masuk di konsep produksi single cam dan multicam. Nah, disinilah yang pada akhirnya mungkin kalau single cam itu sebenarnya mirip lah teknik produksinya dengan drama pada dasarnya ya. Sebenarnya yang memiliki kekhasan gitu loh dalam produksi televisi itu adalah dalam produksi multicam. Nah, di sini ya pada akhirnya multicam ini masuk di ranahnya videografi pada dasarnya, seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara videografi sendiri gitu ya, ada konsep dasarnya lah gitu loh. Konsep dasarnya saya yakin juga ini baik untuk film, baik untuk single cam, multicam gitu ya. Konsep dasar videografi ini sama-sama saja gitu ya, karena ini adalah landasannya. Tinggal pengaplikasian yang berbeda, tinggal media penayangannya yang berbeda seperti itu. Nah, mau bagaimanapun tadi konsep dasar ini pasti sudah disampaikan juga mungkin sama Pak Rusli ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, tapi saya mau menekankan lagi bahwa konsep dasar videografi itu ada beberapa. Yang pertama misalnya dilihat dari bahasa gambarnya, dan yang kedua itu dilihat dari bahasa kameranya. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa gambar, bahasa kamera? Nah, yang pertama kalau bahasa gambar itu berhubungan dengan gambar, visualnya gitu ya. Nah, bahasa gambar itu dibagi menjadi 3, setidaknya lah ya, setidaknya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah format gambar. Format gambar itu bisa dibagi lagi menjadi ukuran gambar atau jumlah objek yang ada dalam gambar tersebut. Balik lagi ya, bahasa gambar itu orientasinya adalah gambarnya atau visualnya. Itu seperti apa? Kalau misalnya tadi ukuran gambar itu yang seperti kita ketahui itu adalah kayak close up, medium shot, long shot, extreme close up dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ya, itu adalah landasan. Baik di TV maupun film itu ada seperti itu. Nah, tapi kan nanti bagaimana treatmentnya yang berbeda seperti itu ya. Selanjutnya adalah jumlah objek. Apakah objeknya ada 1, 2, 3 atau multi gitu ya, banyak seperti itu. Nah, itu juga sama.
Dalam TV juga sama, dalam film juga sama gitu ya. Ini kita bagi secara garis besar saja gitu ya. Nah, semuanya pada akhirnya treatment memperlakukannya yang berbeda gitu loh. Bahasanya tetap sama gitu, dan tadi dalam film dan dalam televisi itu juga sama, ada seperti itu ya. Tapi nanti kita itu yang nanti akan membedakannya, karena di satu TV yang satu film maka perlakuannya akan berbeda. Lalu dari bahasa gambar juga kita ketahui dari sudut pengambilan gambar ya, dari low angle, high angle, eye level, frog eye, bird eye gitu ya, dan lain sebagainya lah. Itu dari sudut pengambilan gambarnya. Dan itu dalam film itu lebih berbicara dibandingkan dengan televisi gitu ya. Bukan berarti gambar dalam televisi itu tidak berbicara ya, bukan sih. Tapi kalau dalam film visual itu memang ada yang memang disampaikan menggunakan bahasa visualnya gitu loh, sangat bermain di situ gitu. Tapi kalau dalam televisi pada dasarnya tidak seperti itu pada dasarnya ya. Meskipun setiap pengambilan gambar itu memiliki makna ya, gitu loh. Setiap frame gambar, angle dan lain sebagainya itu selalu memiliki makna gitu ya. Kenapa pada akhirnya kenapa harus ada close up sama big close up gitu ya? Kenapa nggak close up aja biar mudah gitu loh. Yaitu karena tadi setiap frame gambar itu memiliki makna pada dasarnya. Tapi kalau misalnya dalam film dia menjadi satu bagian yang kuat dalam sebuah cerita, dalam satu keutuhan film. Tapi kalau dalam televisi pada dasarnya itu lebih tadi balik lagi lebih kepada kontennya gitu ya. Nah, terus continuity gambar kayak master shot, cover shot gitu ya, establish shot. Nah, itu kita berbicara itu juga saya balik lagi itu juga pada dasarnya ada dalam televisi dan ada dalam film. Tapi tadi perlakuannya berbeda. Selanjutnya ada bahasa kamera. Saya tidak membahas terlalu mendetail karena saya yakin topik ini gitu ya, bahasan ini sudah dibahas, sudah disampaikan juga oleh Pak Rusli ya gitu. Meskipun tadi perspektifnya adalah film. Berikutnya adalah bahasa kamera. Yang pertama adalah gerakan kamera, berdasarkan dari gerakan kamera. Yang kedua itu adalah berdasarkan gerakan objeknya. Nah, kalau di sini bahasa kamera itu umumnya gitu ya, itu karena ada pergerakan kameranya. Setiap pergerakan kamera memiliki bahasanya gitu ya. Seperti yang paling gampang adalah zoom in, zoom out, pan left, pan right, tilt down, tilt up dan lain sebagainya lah gitu ya, follow gitu ya. Nah, kalau misalnya bahasa objek itu adalah ada frame in, frame out, ada ya tadi ya, frame in atau frame out, atau intinya adalah objek yang mendekat dan ada yang menjauh, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, tapi dilihatnya adalah dari objeknya seperti itu ya. Nah, itu balik lagi itu adalah landasan atau konsep dasar dari videografi. Mau di TV, mau di film, itu selalu ada gitu ya, itu selalu ada, tapi treatment yang berbeda seperti itu. Selanjutnya, nah di sini yang pada akhirnya bagaimana konsep dasar tadi gitu ya, baik itu bahasa gambar, bahasa kamera, baik itu format gambar gitu ya, baik itu ukuran gambar, close up, middle, medium shot, long shot dan lain sebagainya, low angle, high angle gitu ya, frame in, frame out dan lain sebagainya. Itu pada akhirnya kalau dalam televisi itu akan dipengaruhi bagaimana treatmentnya itu juga dari tadi konsep produksinya. Yang seperti kita ketahui ya, bahwa konsep produksi yang paling kuat dalam televisi itu ada dua. Yang pertama ada single cam, yang kedua ada multi cam gitu. Nah, di sini yang pada akhirnya tadi konsep dasar itu akan diperlakukan berbeda. Konsep dasarnya tetap sama seperti itu ya. Nah, untuk single cam, produksi single cam adalah proses produksi yang menggunakan satu kamera atau lebih gitu ya. Yang masing-masing kameranya memiliki alat perekam sendiri. Nah, produksi single cam memberikan kebebasan luar biasa kepada sutradara, baik pada saat pengambilan gambar maupun saat editing. Sutradara bebas mengatur dan memilih berbagai macam versi pada shot yang ada sehingga gambar yang digabungkan tersebut menjadi terstruktur. Single cam pada umumnya itu ada proses editing
gitu. Nah, single cam intinya itu adalah bukan berarti produksi harus menggunakan satu kamera, bukan. Tapi proses produksi bisa menggunakan lebih dari satu kamera, tapi masing-masing kamera itu memiliki sistem perekaman tersendiri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian syuting film nih biasanya gitu ya, syuting film mau pakai 2 kamera langsung. Itu pada dasarnya adalah proses single cam. Gitu ya. Karena apa? Karena masing-masing kamera dari angle yang berbeda, dari format gambar yang berbeda, dia masing-masing merekam sendiri gitu ya di kamera masing-masing. Gitu. Tidak tidak tersistem pada dasarnya. Gitu. Sehingga ketika proses editing tadi sutradara atau editor itu begitu leluasa mau memilih dari gambar kamera A atau kamera B. Gitu. Karena apa? Karena dua-duanya punya perekaman, punya data masing-masing. Gitu. Nanti tinggal digabungkanlah di editing. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah proses single cam. Yang dimana pada akhirnya gitu ya, perlakuan dalam pengambilan gambar itu menjadi berbeda. Gitu. Ini mirip dengan film, tapi namanya program TV gitu ya. Single cam gitu ya, kita lepas yang drama ya, karena yang drama pada dasarnya baik sinetron atau FTV itu masuknya ke film pada dasarnya. Tapi untuk program single cam kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya reality show deh. Kayak misalnya Termehek-mehek, Katakan Putus dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu masuk ke kategori program TV yang menggunakan konsep produksinya adalah single cam. Gitu ya. Karena apa? Karena dia ngikutin orangnya gitu ya dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya tadi dalam satu waktu memang gitu ya perlu direkam secara bersamaan, tapi tadi masing-masing kamera itu melakukan perekaman sendiri, gitu. Nah, disinilah yang lebih diutamakan ya, berbeda karena konsepnya reality show berbeda dengan film, beda dengan sinetron, beda dengan FTV, gitu ya. Nah, di sini ini pasti menggunakan konsep produksi single cam. Pada akhirnya tadi format gambar, ukuran gambar, angle gitu ya, jumlah objek dan lain sebagainya itu memiliki perlakuan yang spesifik lah pada dasarnya seperti itu gitu ya. Jadi tidak bisa kita mencampur adukan gitu ya. Gambar film akan berbeda, treatmentnya akan berbeda seperti itu. Karena apa? Karena film cenderung bisa retake. Cenderung kita mengambil gambar dari angle reverse misalnya, dari cover angle dan lain sebagainya. Dan akhirnya itu sering terjadi ketika produksi film itu adalah mereka ulang gitu ya adegan gitu. Tapi kalau misalnya reality show pada dasarnya itu dilangsungkan dalam satu adegan, itu mau diambil dari berbagai macam angle. Akhirnya kameranya butuh lebih dari 2 atau lebih dari 1 gitu. Cuman tadi kita akan sulit untuk mengambil retake sebenarnya. Bukan berarti tidak bisa ya, karena pada dasarnya program TV pun gitu ya banyak yang bukan rekayasa ya, tapi sebenarnya itu adalah bukan live lah pada dasarnya seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya treatment pengambilan gambarnya berbeda gitu ya. Nah, dan tadi pada akhirnya di editing begitu leluasa editor atau sutradara untuk memilih gambar yang mana gitu ya. Karena apa? Karena tadi dari 2 kamera ini full terekam gitu. Nah, selanjutnya inilah yang sebenarnya yang paling khas dalam televisi gitu ya. Itu ada namanya proses konsep produksi multicam gitu. Nah, definisi produksi multicam itu adalah suatu proses produksi yang menggunakan 2 kamera atau lebih dan terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi, masing-masing kamera ini tersistem dan terintegrasi. Sebenarnya nggak cuman kamera ini aja gitu ya, nggak cuman kamera saja, tapi juga audio gitu ya, tapi juga cahaya, lighting gitu ya, belum lagi masalah talentnya, itu semuanya terintegrasi gitu loh, semuanya bekerja secara simultan, berbarengan seperti itu. Nah, ini yang pada akhirnya kan nggak mungkin gambar 1 dan gambar 2 ini ketika direkam dan live ya otomatis yang terkonek, kalau misalnya satu kamera aja yang terkonek untuk bisa di live kan, ya berarti kamera ini juga nggak bisa gitu loh. Nah, akhirnya tadi
ini multicam itu pada dasarnya itu adalah bagaimana produksi program gitu ya yang dilakukan secara simultan, semuanya tersistem dan terintegrasi. Produksi multicam menggunakan filosofi perekaman gambar scene, filosofi perekaman gambar scene bukan shot gitu ya, jadi nggak ada shot 1, shot 2, jadi nggak ada retake pada dasarnya. Jadi yang direkam menggunakan multicam adalah scene, adegan satu adegan, bukan shot gitu ya, bukan gambar. Jadi bukan satu angle enggak gitu ya, tapi semua tadi masing-masing kamera gitu ya yang terintegrasi itu masing-masing memiliki frame, memiliki shot kasarnya gitu ya. Jadilah sehingga terintegrasi dan jadilah satu scene, satu adegan seperti itu. Nah, ini yang pada dasarnya memang untuk multicam inilah yang agak ya mau bagaimanapun gitu ya, secara umumnya gitu ya, untuk praktek multicam itu memang harus dilakukan di studio gitu. Jarang lah kita gitu ya secara pribadi memiliki tadi sistem yang terintegrasi itu untuk bisa menyambungkan kamera 1, kamera 2 dan kamera 3 seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya videografi memiliki fungsi dalam televisi, ya kan, gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi fungsi atau peran dari videografi dalam televisi itu adalah tadi jenis program yang diproduksinya. Ya, pembagian jenis program secara umum itu adalah yang pertama ada program news, yang kedua ada program entertainment. Nah, disinilah yang pada akhirnya videografi memiliki fungsi-fungsinya tergantung dari jenis programnya seperti apa, karena masing-masing jenis program memiliki karakteristik pengambilan gambar, memiliki karakteristik bentuk penayangan, memiliki karakteristik flow atau alur gitu ya, alur penayangan seperti itu. Nah, ini yang kita juga harus paham pada akhirnya jenis-jenis program televisi itu apa saja dan nanti produksinya akan seperti apa, karena tadi treatmentnya berbeda. Agak berbeda pada akhirnya ketika berbicara film. Nah, kalau film pada dasarnya treatmentnya sama-sama aja, mau bikin FTV kek, mau bikin sinetron kek, mau bikin film layar lebar, mau bikin web series, pada dasarnya treatmentnya sama-sama saja. Pasti ada kamera roll dan action gitu ya, ada retake, ada shot 1, shot 2, ada dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah ini yang pada akhirnya, atau misalnya alternatif shot lah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena adegan itu diulang-ulang pada dasarnya untuk bisa mengambil satu dari multi angle gitu ya dalam sebuah adegan. Nah, tadi ketika televisi ini pada akhirnya kita harus memahami dulu jenis-jenis programnya, dan jenis-jenis program memiliki karakteristik perlakuan pengambilan gambar yang beda-beda. Ya contohnya tadi gitu ya, termehek-mehek atau misalnya reality show akan sangat berbeda konsep pengambilan gambarnya dengan berita gitu loh. Nah, ini seperti kita ketahui gitu ya, bahwa program berita itu dibagi lagi gitu ya, ada hard news, ada soft news. Hard news itu adalah program berita yang umum kita tonton gitu ya, yang umum disiarkan. Terus ada breaking news dan ada laporan khusus, biasa itu adalah bentuknya adalah hard news gitu ya. Soft news itu bentuknya adalah tetap orientasinya adalah berita gitu ya, berdasarkan faktual gitu ya, itu kata kuncinya, tapi dilakukan lebih dengan bahasa tutur yang berbeda gitu, dengan penyampaian yang berbeda, yang cenderung lebih lebih dengan cara bercerita lah pada dasarnya seperti itu. Nah, itu ada feature, ada magazine, ada dokumenter dan lain sebagainya. Tapi itu adalah orientasinya adalah berita, berarti harus sesuai dengan fakta. Jadi tidak bisa manipulasi, tidak bisa dan lain sebagainya lah. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah entertainment. Entertainment juga dibagi dua, ada drama dan non drama, gitu ya. Nah, yang drama itu udah jelas tadi yang kita kesampingkan. Karena apa? Karena pada dasarnya treatmentnya itu sama dengan produksi film, gitu ya. Nah, yang non drama ini begitu banyak
jenis-jenis programnya, atau misalnya ada quiz, ada game show, ada reality show, ada variety show, dan lain sebagainya lah, gitu ya. Nah itu pada akhirnya tadi akan menentukan bagaimana kita memperlakukan pengambilan gambar atau produksi, gitu ya. Nah itu sih saya kira yang saya bisa sampaikan untuk kita bisa melihat tadi film dan televisi, gitu ya. Bagaimana kita melihatnya dari sudut pandang videografi? Karena apa? Karena treatmentnya akan berbeda, gitu ya. Treatment pengambilan gambarnya berbeda. Jadi saya balik lagi tidak menomorsatukan, menomorsduakan, gitu ya. Dan saya kira kalian pun juga sama, gitu loh. Tidak menomorsatukan, menomorsduakan, menganggap bahwa nggak ada tuh misalnya di program berita, gitu ya, program TV yang ada DOP-nya, gitu ya, beda dengan film ada director fotografi. Maka oke, pengambilan gambar dalam program TV itu nggak menarik dan lain sebagainya. Nggak seperti itu juga, gitu loh, karena ya sebuah konten kalau misalnya pengambilan gambarnya juga tidak tepat, itu juga kan bisa jadi tidak ideal pada akhirnya programnya, seperti itu, atau tayangannya. Nah disinilah ya, balik lagi yang saya mau tekankan kepada kalian, untuk kalian bisa memilah perspektif melihat, gitu ya, melihat videografi dari perspektif baik itu dari film atau dari televisi. Baik, cukup sekian mungkin kuliah saya di pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih.